memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, jadi hari ini ada yang nggak masuk atau masuk semua? Nihil. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu kalian pasti pernah mengirimkan pesan kepada teman kalian lewat WA? Pernah? Itu setiap hari atau tidak? Setiap hari. Nah, dulu sebelum adanya WA, orang dulu itu biasanya berkomunikasi menggunakan media surat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai surat pribadi. Ada yang tahu surat pribadi itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi. Nah, surat pribadi itu adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan biasanya ditujukan kepada teman, keluarga, atau kerabat dekat. Terus bahasa yang digunakan pada surat pribadi itu biasanya menggunakan bahasa yang komunikatif, tidak baku gitu. Terus bahasanya juga biasanya cenderung bebas tapi tetap sopan. Fungsi dari surat pribadi. Nah, fungsi dari surat pribadi ini yang pertama menjadi hubungan pertemanan atau kekeluargaan. Kemudian menyampaikan kabar atau informasi pribadi. Yang ketiga mengungkapkan perasaan, harapan atau nasihat. Terus mengungkapkan hubungan pribadi dan biasanya juga digunakan untuk meminta bantuan atau memberikan bantuan. Nah, jadi fungsinya tadi ada berapa anak-anak? 5. Ada berapa? 5. Apa aja? Konfes untuk siapa? Salam. Oh, salam. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada bagian-bagian dari surat pribadi. Bagian-bagian dari surat pribadi itu ada yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Itu biasanya ada di pojok kanan, pojok kiri, pojok kanan sebelah atas. Terus ada tujuan surat di bawahnya, tempat dan tanggal. Ya, nggak apa-apa, silakan ya. Terus ada salam pembuka, terus di bawahnya salam pembuka itu ada isi surat. Nah, isi surat itu biasanya pesan kalian yang ingin kalian sampaikan kepada yang kalian tuju. Nah, di bawahnya isi surat itu ada salam penutup. Kemudian di bawah salam penutup ada nama pemilik surat. Nama pemilik surat ini ditulis nama kalian masing-masing. Nah, sekarang ini ciri bahasa dari surat pribadi. Yang pertama ada apa itu? Bahasa atau tidak baku. Bahasa bersifat bebas atau tidak baku. Nah, ini bahasanya menggunakan bahasa yang komunikatif, kayak susah berisi cerita atau pesan personal. Isinya itu kan pesan kalian isi biar kalian tuju itu. Misalkan kalian mau mengajak ke mana itu jalan-jalan apa. Terus kalau di surat pribadi itu tidak menggunakan kod surat, tidak seperti surat resmi. Kalau surat resmi itu menggunakan kod surat. Nah, kalau surat pribadi itu tidak menggunakan kod surat. Nah, terus menggunakan tanggal dan tempat penulisan. Tanggal dan tempat penulisan itu tempat tulisannya kira-kira di mana? Ada yang tahu? Ya, maksudnya tanggal dan tempat tulisan itu tanggalnya misal sekarang saya buat di tanggalnya kan hari ini. Dan di mana kalian membuat? Terus kalau misalkan di sini kan Juli
Terus ada salam juga dan tertutup. Terus ditutup dengan nama penulis. Nama penulis itu namanya kalian. Ya, Bu. Paham? Paham, Bu. Nah, ini ada langkah-langkah menulis surat pribadi. Yang pertama, sama kayak yang tadi ya, tuliskan tempat dan tanggal pembuatan surat, ditujukan kepada siapa, surat akan ditujukan. Terus gunakan salam singkat yang sopan dan akrab. Yang keempat, sampaikan isi surat dengan rutin dan komunikatif, kemudian untuk surat dengan salah penutur dan tulisan nama pengirim. Nah, ini ada contoh surat nih. Nah, itu kan ada di pojok sebelah kanan atas tertera seperti yang sudah saya katakan tadi, ada tempat, terus tanggal, bulan dan juga tahun. Di bawahnya itu ada tujuan surat. Surat itu ditujukan untuk siapa? Nah, kalau ini dicontoh, itu untuk orang tua anggota kita di Yogyakarta. Kemudian di bawahnya tujuan surat itu ada salam pembuka. Salam pembuka tidak harus assalamualaikum. Tapi kalau di surat pribadi kan bersifat tidak berlaku atau bebas juga kan. Itu bisa pakai salam hai kayak gitu. Terus di bawahnya itu isi surat. Terus di isi surat itu biasanya yang pertama ada itu apa kabar Pak, Bu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Terus bawahnya itu di sini menyampaikan kabarnya si pengirim. Di sini Anda dan keluarga baik dan sehat juga. Terus menyampaikan pesannya. Yang terakhir di bawahnya isi itu ada salam penutup. Kemudian di bawahnya ada lagi salam identitas pengirim surat. Nah, ini yang contoh dua. Lanjut. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke penugasan. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian kertas. Terus tulislah surat pribadi untuk teman atau sahabat kalian nih. Oke? Sampai ada yang ditanyakan? Oke, Ibu bagi ya. Oke, nah Ibu kan sudah membagikan kertas nih. Silakan buat surat pribadi yang ditujukan untuk teman atau sahabat kalian. Nah, nanti setelah selesai ditulis bisa salah satu maju ke depan untuk membacakan suratnya. Oke. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Silakan. Try memori. Aja. Di sini aja. Ya. Silakan maju ya untuk dikerjakan. Di sini aja ya Bu ya. Depan kok di depan. Ayo maju di depan. Itu loh. Ayo, Mbak Sofi, silakan masih gak apa-apa. Dari yang sebelah kiri, siapa yang maju? Ayo. Ini. Siapa? Sini Mbak. Sini ya. Yogyakarta 26 November 2025 untuk Fajar. Jar, apa kabar? Aku menulis surat ini untuk meminta maaf sebesar-besarnya. Aku tahu aku keterlaluan kemarin waktu di kantin. Aku terlalu emosi dan gak seharusnya ngomong kasar kayak itu. Aku janji gak akan mengulangi lagi. Jujur, aku merasa bersalah banget dan aku harap kamu mau maafin aku. Kita pilih lagi ya, kayak itu janji. Maafkan aku ya, Jar. Kemarin yang menyesal. Saksi. Sebentar.
Seorang, oke. Untuk Dimas. Oh, untuk Dimas. Tanggalnya Malang 26 November 2025 untuk Dimas yang super siku. Assalamualaikum Dimas. Lama kita nggak ketemu. Mas, kamu gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan lancar kuliahnya ya. Aku di sini lagi agak dalam tugas-tugas akhir menumpuk dan aku mulai merasa tertekan. Kangen banget sama obrolan kita. Kapan-kapan kita teleponan. Kapan kita teleponan ya. Aku betul-betul tentang dosen film ini. Salam hangat dari Malang. Kamu yang lagi semangat. Nah, setelah dari surat yang dibacakan tadi, nah kira-kira yang isi suratnya itu yang bagian mana? Yang ini Bu, udah lama banget kita nggak ketemu dan sampai akhir. Kalau menutupnya yang mana? Salam penutup dibawa sendiri. Yang mana? Bisa Salam hangat. paham sampai dari yang saya jelaskan tadi. Paham banget Bu, buktinya saya bisa membuat ini. Tepuk tangan untuk Mas Nuril ya. Oke, tadi kan sudah ada nah, jadi setelah saya jelaskan materi hari ini, kita belajar apa aja nih? Yang pertama tadi Ibu menjelaskan apa aja? Silakan masuk ya, Isma. Maaf ya Bu. Kok telat kenapa? Tadi nunggu sarapan. Oh, oke. MBG-nya juga belum datang kok. Tadi yang pertama apa aja? Ada apa aja? Pengertian dari apa? Dari surat pribadi. Terus surat pribadi tadi itu apa? Surat yang ditulis seseorang untuk keperluan pribadi. Bahasanya menggunakan bahasa apa? Tidak baku. Terus apa aja selain pengertian? Ada apa lagi? Fungsi. Oke. Bagian Contoh. Ciri-ciri. Jadi setelah dijelaskan tadi dan ada penugasan, kira-kira kalau misalkan dikasih tugas nih mau disuruh membuat surat lagi bisa? Bisa. Oke, mungkin cukup dari saya untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya menilai Bisri nanti untuk menyusun RPP-nya itu 3 itu cukup lengkap, tetap tidak semua disampaikan kurang lengkap. Itu yang bagian pendekatan 5M. Pendekatan 5M itu kan ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengelola dan mengasosiasi dan mengomunikasi. Untuk yang mengumpulkan informasi, siswa itu belum mengumpulkan informasi. Terus yang mengelola dan mengasosiasi, siswa juga belum menganalisis dan menarik kesimpulan. Terus untuk yang keterangan pelajaran itu 3 sangat menarik. Terus yang ketiga penyajian materi atau penguasaan materi 4 sangat menguasai dan komunikatif. Selanjutnya kesesuaian metode dengan tujuan dan karakteristik siswa itu 3 sangat sesuai. Untuk yang selanjutnya penggunaan media atau alat bantu pembelajaran yang efektif sesuai dan kreatif. Keterangan bertanya dan menanggapi 4 sangat interaktif dan kreatif. Untuk mengatur waktu, ruang dan interaksi kelasnya itu sangat baik. Memberikan pengetahuan belajar juga sangat baik. Untuk yang menyimpulkan materi itu sudah jelas dan reflektif. Untuk yang memberikan tindak lanjut atau refleksi 3 cukup jelas karena tadi kurang doa ya yang penutupnya. Terus yang selanjutnya penampilan dan sikap profesional 4 sangat profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menilai dari Wida. Yang pertama, menyusun RPP materi akhir bila lengkap, cukup lengkap sesuai dengan yang disampaikan tadi. Selanjutnya, menarik perhatian siswa dan mengaitkan materi dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Sangat menarik karena tadi sudah disampaikan sebelumnya sebelum masuk ke materi. Yang ketiga, penguasaan konsep dan substansi materi cukup jelas. Yang keempat, pembentukan metode dengan tujuan dan karakteristik siswa sesuai dan kreatif. Yang kelima, mengajukan pertanyaan yang menantang dan relevan, sangat kreatif dan efektif. Karena tadi sudah disampaikan pertanyaan dan juga dikasih soal untuk siswanya. Yang keenam, keterampilan mengatur waktu, ruang, dan interaksi kelas cukup baik untuk mengatur waktunya dan sudah saling berinteraksi dengan siswa. Menyimpulkan materi dan memberi tindak lanjut atau refleksi cukup jelas karena tadi sudah dijelaskan, tapi kurang di bagian matematiknya. Yang terakhir, bahasa intonasi dan ekspresi sudah sangat profesional dan tidak terlalu banyak tidak ada.